Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Rindang Jovita, NIM 8020180012 dari kelas 03 PT7. Saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan bisnis. Yang pertama ada pengertian lingkungan bisnis, yang kedua ada pembagian lingkungan bisnis, yang ketiga ada persamaan dan perbedaan antar lingkungan bisnis, yang keempat dampak dan pemecahan lingkungan bisnis. Ini ada quotes dari Bill Cosby, keinginan Anda untuk sukses harus lebih besar dari rasa takut Anda akan kegagalan. Selanjutnya, yang pertama pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang kedua, pembagian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. A. Lingkungan internal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tenaga kerja atau man adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Yang ketiga, material atau bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang keempat, peralatan atau perlengkapan produksi adalah berbagai sarana yang digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, metode, yaitu cara atau prosedur yang digunakan dalam proses produksi. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength atau kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. B. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lingkungan mikro, di mana perusahaan dapat melakukan aksi-reaksi terhadap faktor-faktor penentu opportunity atau peluang pasar dan juga threat atau ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreditor, pesaing, perantara, pemasok, produk, dan konsumen. Kemudian yang kedua, lingkungan makro, di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi mencakup tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Kondisi politik dan hukum, terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Kemudian ada kondisi sosial budaya. Kita perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Sebagai contoh, saat ini, tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya, misalnya dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Kemudian ada kondisi demografi, mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumsi keluarga. Kemudian ada teknologi, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer terutama dalam hal mengembangkan produk. Sebagai contoh, dahulu kita hanya mengenal ponsel yang digunakan untuk menelpon saja. Namun, dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, dengan berkembangan teknologi yang sangat pesat, kita sudah dapat menemukan ponsel dengan tambahan fitur kamera, video, bahkan komputer. Yang terakhir ada globalisasi. Perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga, persamaan dan perbedaan lingkungan bisnis. Persamaan lingkungan bisnis adalah analisis lingkungan internal dan eksternal sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan bisnis yang lancar dan berkelanjutan. Kemudian perbedaan lingkungan bisnisnya adalah lingkungan internal bersifat spesifik dan memiliki dampak langsung pada bisnis, sementara lingkungan eksternal tidak memiliki dampak langsung pada bisnis tertentu, tetapi berdampak pada semua kelompok bisnis. Kemudian yang keempat, dampak dan pemecahan lingkungan bisnis. Menurut saya, lingkungan bisnis memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan suatu bisnis. Hal ini dapat menjadikan tantangan dan peluang untuk kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Seperti yang kita ketahui, lingkungan akan terus berubah seiring berjalannya waktu.
Oleh karena itu, kita harus tanggap dan cepat dalam mengetahui peluang yang bagus untuk bisnis kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.